Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit 85. Untuk video kali ini saya akan membuat power supply variable yang saya gunakan dengan menggunakan power supply laptop ya, dengan tegangan 19 volt dan menggunakan instrumen seperti ini, voltmeter, ampermeter digital, kemudian dilengkapi dengan jack female soketnya dan saklar, serta ada potensiometer sebagai pengganti dari potensiometer yang ada pada modul. Oke, pada variabel power supply ini saya menggunakan menggunakan alat bantu, yaitu buck converter atau penurun tegangan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan terlebih dahulu yaitu memodifikasi sedikit ya untuk input dan outputnya, karena di sini menggunakan soket. Jadi soketnya rencananya saya akan lepas terlebih dahulu supaya nanti kelihatannya lebih enak sama lebih aman sedikit sih. Oke, kita lepas soketnya, soket input power supply 220 volt dari PLN, dan kemudian untuk kabel outputnya tegangan 19 volt. Nanti rencananya saya akan ganti dengan kabel biasa. Kabel yang bawah ini saya simpen ya, siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, seperti ini hasilnya sudah kita copot dan saya ganti dengan menggunakan kabel biasa. Ya nggak biasa banget sih, tapi kabelnya cukup bagus. Untuk kabel input PLN saya menggunakan warna biru dan coklat, serta untuk output 19 voltnya saya menggunakan kabel warna merah dan hitam. Nah, karena di sini boxnya itu kecil, nggak muat sama power supply-nya, jadi saya tempel dengan menggunakan foam double tip. Lalu kita masukkan kabel power input 220-nya dan kabel colokannya ya. Jadi di sini kita buat rangkaian untuk saklar sebagai masukan tegangan 220 ke power supply laptopnya. Oke, kabel coklat menuju ke on off atau saklar. Yang satunya lagi saya jumper dengan kabel colokan, dan kabel colokan yang satu lagi kita masukkan ke saklar. Jangan lupa untuk memberikan isolasi pada sambungan jumperan ya. Oke, jadi seperti ini kita lihat penampakannya dan kita tes. Lampunya sudah menyala dan kita di sini saya shortkan sekali saja ya, jangan terlalu sering juga, takutnya nanti terbakar. Oke, ini untuk penampakan modul buck converternya, ini yang kecil, yang versi yang 3 ampere maksimal. Jadi untuk buck converter ini nggak ada proteknya, jadi teman-teman harus waspada juga outputnya ini jangan sampai nanti short. Nah, kemudian kita ganti saja di sini potensiometernya yang sudah menempel pada boardnya, kita ganti nanti dengan potensiometer yang putaran ya. Oke, kita lepas. Untuk pekerjaan potensiometer nanti kita lanjut, kita beralih ke pekerjaan untuk output. Di inputnya ini adalah input dari tegangan pada power supply, untuk kabel merah sebagai positif dan kabel hitam sebagai negatif. Jangan sampai terbalik. Oke, lanjut untuk outputnya. Outputnya kabel merah. Nah, kabel merah ini kita sambungkan ke output pada box kotaknya ya, nanti untuk loading atau sebagai pengguna. Kemudian di sini ada kabel warna kuning untuk pembacaan voltmeter dan ampermeter, kita jumper pada kutub positif pada output di kotak. Apa sih bahasanya ya, kotak atau apa. Nah, kemudian untuk kabel yang merah ini yang besar, ini untuk ampernya, karena kabelnya putus saya ganti dengan kabel yang lebih kecil. Jadi untuk yang warna merah ini kita hubungkan pada modul di kutub negatif ya.
Nah, teman-teman, untuk video detail pemasangan ampere meter digital bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas. Oke, untuk yang hitam kemudian kita tempatkan di output negatif untuk loading atau pengguna. Di sini saya sudah memasang jack banana untuk CWA-nya dan sekaligus untuk jack yang 6 mm. Nah, untuk kabel 2 ini yang merah dan hitam ini sebagai power input untuk voltmeter ampere meter digital. Kita pasang pada input 19 volt. Ini harus dipasang pada tegangan yang stabil ya. Kenapa harus stabil? Karena kalau kita pasang di outputnya modulnya, ketika nanti tegangannya itu kecil, si lampu 7 segmennya ini tidak akan menyala. Jadi kita harus memasang pada tegangan stabil. Jadi di sini saya tempatkan pada tegangan input atau output dari power supply laptop yang 19 volt. Merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Untuk buck converternya atau penurun tegangan modulnya, teman-teman bisa cari banyak kok yang jual di all shop. Harganya murah, sekitar 8 ribuan. Nah, lanjut ke pengerjaan potensiometer. Di sini ambil seutas kabel, panjangnya sesuaikan aja ya. Lalu kita tempel. Di sini saya menempatkan pada posisi di tengah dan posisi kiri sesuai dengan pandangan video teman-teman. Karena yang sebelah kanan itu sudah terjumper di boardnya dengan yang di tengah, jadi kita pakai 2 kabel saja. Untuk potensiometer ini warnanya bebas ya, nggak terpaut sama video saya, boleh warna-warni. Karena bolak-balik pun nggak masalah. Nah, kemudian kita solder pada potensiometer yang sudah kita sediakan. Ukurannya samakan dengan potensio yang bawaan di modul ya, 10K. Oke, seperti ini. Yang tengah kita jumper ke sebelahnya ya. Dan yang satunya lagi kabel hitam ke sisi sebelahnya juga. Jadi nanti ketika hasilnya pas teman-teman nyalain di maksud saya ketika diputar ke kanan itu malah mengecil, jadi tinggal dibalik saja. Oke, penampakannya seperti ini. Lalu kita coba. Baik, untuk tegangan terendahnya ini 1,2 volt. Kita coba putar, apakah ada penambahan. Di sini cahayanya terlalu terang, jadi untuk monitoringnya tidak begitu kelihatan. Oke, seperti teman-teman lihat di sini sampai tegangan 18,5 volt ya. Nah, oke, jadi bisa dipakai dan hasilnya berhasil. Untuk packingnya saya menggunakan seperti biasa, menggunakan foam double tip, atau teman-teman bisa pakai lilin, tempelin di boxnya. Pastiin antara instrumen yang lain, alat-alat yang lain tidak bersentuhan, apalagi yang dekat sama input 220 nya. Oke, dirasa sudah pas. Kita baut saja supaya kuat dan kita tes ulang. Oke, lalu kita ke pekerjaan testing. Saya menggunakan motor DC kecil karena outputnya juga nggak terlalu besar ya, maksimal itu 3 ampere. Lebih dari 3 ampere bebannya modulnya akan meletup
meledak. Nggak meledak sih, cuma terbakar, jadi nggak bisa dipakai. Oke, saya ingatkan kembali ya, untuk output yang ada di jack banana ini, yang male female ini, usahakan tidak bersentuhan. Saya pernah buat sebelumnya, nggak sengaja bersentuhan, akhirnya modulnya itu rusak, chip IC-nya terbakar. Baik, di sini sudah berfungsi kan, bisa kita pakai untuk pekerjaan yang ringan-ringan. Dan memang sebetulnya sih memang saya buat untuk mengetes LED pada lampu LED ya, LED bijian yang tegangnya bisa kita aturkan untuk pengecekan chip-chip LED, SMD, lain-lain. Untuk power supply yang besar, yang ampernya besar, bisa teman-teman buat dengan menggunakan power supply bekas komputer. Videonya ada di kanan atas ya, jangan lupa dilihat. Oke, di sini kita akan coba dengan menggunakan jack banana yang saya pakai, yaitu alat pada avometer. Nah, maksud saya untuk pengecekannya seperti ini nih, untuk pengetesan lampu-lampu chip SMD kan kecil, jadi kalau misalnya kita pakai ini kan enak pekerjaannya. Oke ya, done ya, berarti kerjaannya selesai, alatnya berhasil. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya video yang bisa saya sampaikan, variabel power supply dari charger laptop. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan layangkan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Saya Ocit85 pamit undur diri, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.